Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniwi. Saya dari kelas PAIB semester 5 dalam rangka untuk mereview skripsi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, dosen pengampu DRA Hajah Khoryawati MPD dan Ibu Andina Nurul Wahida MPD. Jenis yang saya teliti itu jenis penelitian etnografi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Satu itu identitas skripsi yang saya review. Judul skripsinya itu implementasi budaya literasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di SMA Negeri 1 Aji Barang. Untuk nama peneliti tersebut Destining Tias Nur Alwi, sedangkan asal perguruan tingginya itu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Tahun terbit skripsi 12 September 2020. Adapun bab yang pertama, yaitu yang kedua, latar belakang. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu berkaitan dengan yang pertama itu yang A, uraikan secara singkat permasalahan. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas ialah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana implementasi budaya literasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI di SMA Negeri 1 Aji Barang tersebut. Nah, yang kedua B ini, uraikan alasan yang mendasar peneliti melakukan penelitian ini, yaitu yang menarik dari kegiatan literasi yang diterapkan di SMA 1 Aji Barang ini adalah kegiatan tersebut dilakukan tidak sebatas di lingkungan sekolah saja, namun juga di kegiatan-kegiatan luar sekolah, misalnya kegiatan jumbara, perkemahan dengan menggunakan gerobak optimalisasi skill literasi atau gokil yang dibawa saat kegiatan tersebut berlangsung. Selain itu juga literasi diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas, tidak terkecuali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Budaya literasi dalam pembelajaran PAI tidak hanya dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran berlangsung saja, melainkan dilaksanakan di tengah dan di akhir pembelajaran. Nah, yang ketiga dari C ini, screenshot paragraf yang memuat data para peneliti yang terdapat di latar belakang itu pada halaman ke-3, 4, dan 5. Yang ketiga ini pertanyaan peneliti dan tujuan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian di sini ada 5. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang gerakan literasi sekolah atau GLS? Dan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya membaca? Yang ketiga, bagaimana karakter siswa di SMA Negeri 1 Aji Barang dan program apa saja yang ada dalam mendukung gerakan literasi sekolah dan apa tujuannya? Yang keempat, bagaimana peran Bapak sebagai guru PAI dalam mendukung program literasi di sekolah ini? Dan yang kelima, bagaimana cara atau tahapan yang Bapak lakukan pada saat mengajar PAI dengan budaya literasi? Nah, adapun tujuan penelitian ini itu hanya satu saja yang saya temukan, yaitu untuk mendeskripsikan implementasi dari budaya literasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di SMA Negeri 1 Aji Barang. Nah, yang keempat, manfaat dari peneliti ini. Manfaatnya itu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ada uraian manfaat. Adapun dari manfaat teoritis ini ialah hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang budaya literasi siswa dan dijadikan sebagai sumber referensi atas penelitian yang sama untuk lebih dikembangkan lagi secara luas dan mendalam. Nah, itu dari pengertian manfaat teoritis. Adapun manfaat dari praktis ini ada 3,
yaitu bagi guru pendidikan agama Islam, bagi sekolah dan bagi peneliti. Nah, bagi guru pendidikan agama Islam ini, hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi guru untuk dapat memanfaatkan pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Adapun dari pengertian manfaat bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi warga, sekolah dan lembaga pendidikan yang lain dalam meningkatkan budaya literasi bagi peserta didik. Nah, itu manfaat bagi sekolah. Adapun manfaat dari peneliti ini, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta diharapkan dapat memberi manfaat untuk bahan kajian peneliti. Yang ketiga, bab kedua kajian pustaka, dan yang kelima landasan teori kajian pustaka ini. Adapun teori yang dikaji ini dari hasil budaya literasi. Dan subteori ini, adapun objek dalam penelitian ini adalah tentang implementasi dari objeknya, itu adalah tentang implementasi budaya literasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk sumber kutipannya ini ada beberapa sumber, sebenarnya banyak, cuman yang dicantumkan saya cuman ada beberapa di sini, yaitu sumber dari Supartono dalam buku Ilmu Budaya Dasar, terus halaman ke-30, dan juga ada sumber dari Teddy Sutardi dari buku Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya untuk kelas 11 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, program bahasa, halaman 10, dan juga ada kutipan dari Abu Bakar dan Luddin, dasar-dasar konseling tinjauan teori dan praktik, halaman 105, dan ada Supartono dalam bukunya juga Ilmu Budaya Dasar dalam halaman 32, dan juga ada Muhsin Kaldia Muhammad Muhdi, yaitu Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri, halaman 245. Dan yang keenam di sini kajian peneliti terdahulu atau kajian peneliti relevan. Dalam hal ini penulis mengambil rujukan dari hasil kajian skripsi dari peneliti sebelumnya. Untuk memudahkan dalam memahami serta memperjelas, penulis melakukan penelitian ini di antara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pengimplementasian kegiatan literasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, adapun bab yang ketiga, penelitiannya itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitiannya itu di sini jenis penelitiannya itu yang penulis gunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, atau lainnya. Peneliti kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran yang terpencil mengenai proses atau uraian sesuatu kajian. Screenshot paragraf yang memuat penjelasan tersebut itu pada halaman 43. Dan juga mohon maaf Ibu, saya kesulitan dalam mencari pendekatannya. Yang ke-8, dari tempat dan waktu penelitian ini. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Aji Barang yang merupakan sekolah format tingkat menengah atas beralamat di Jalan Raya Pencurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian ini dilakukan secara bertahap. Adapun tahap yang pertama itu meliputi observasi lokasi penelitian, penginjauan judul dan proposal skripsi. Peneliti melakukan observasi penelitian di SMA Negeri 1 Aji Barang pada tanggal 24 Oktober sampai 7 November 2019. Tahap pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan ikut langsung dalam kegiatan dan pembelajaran yang dilakukan di SMA 1 Aji Barang pada tanggal
8 Juni sampai 8 Agustus 2020. Adapun tahap penyelesaian sehingga menyelesaikan pada pengelolaan dan penyusunan laporan skripsi tersebut. Nah, yang kesembilan, data peneliti ini kegiatan sekolah SMA untuk datanya dari peneliti ini yaitu ada tiga, yaitu kepala sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang, dan kedua guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan yang ketiga peserta didik SMA Negeri 1 Aji Barang. Adapun teknis dan instrumen pengumpulan data di sini, teknik pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, terstruktur dan tidak struktur, dan dokumentasi. Adapun instrumen atau alat pengumpulan data itu observasi, wawancara, struktur dan tidak struktur, dan dokumentasi. Dan pertanyaan penelitian itu yang saya sudah sebutkan ada 5 tersebut. Adapun pertanyaannya itu apa yang Bapak ketahui tentang gerakan literasi sekolah tersebut dari pertanyaan penelitian tersebut ya. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya membaca, dan juga bagaimana karakter siswa di SMA Negeri 1 Aji Barang dan program apa saja yang ada dalam mendukung gerakan literasi di sekolah dan apa tujuannya, dan bagaimana cara atau tahapan yang Bapak lakukan pada saat mengajar PAI dengan budaya literasi di dalamnya, dan bagaimana peran Bapak sebagai guru PAI dalam mendukung gerakan literasi sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Aji Barang. Teknik pengumpulan data juga ada pengumpulan data observasi, wawancara, struktur, dan tidak struktur. Instrumen atau alatnya itu observasi, wawancara, struktur, dan tidak struktur. Nah, adapun teknik pemeriksaan keabsahan data di sini juga setelah saya lihat di skripsinya itu tidak terlihat atau tidak ada yang menjelaskan tentang keabsahan datanya. Saya kesulitan dari pemeriksaan keabsahan data skripsi yang saya review tersebut. Dan juga 12 teknik analisis data. Setelah data terkumpul yang dapat melalui beberapa metode, di atas langkah selanjutnya adalah analisis data. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses penganalisan data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, mendapatkan hasil peneliti yang sahih dan tepat dipertanggungjawabkan. Adapun redukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, itulah tadi dari penjelasan dari skripsi yang saya review. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.